Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada pagi hari ini jumpa lagi pada podcast Kampus Islami pada episode yang ketiga bersama saya host Adi Mansah dan juga ayahanda kita Al-Ustaz Dr. Andus Fakhrul Razi selaku Ketua LPP AIK Universitas Muhammad Jakarta. Teman-teman, para sahabat kampus Islami dimanapun Anda berada. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita akan lanjutkan episode yang ketiga ini berbicara tentang kampus Islami. Dan pada hari ini kita sudah nggak sabar nih ya teman-teman kampus Islami menyimak tentang pembinaan ya, pembinaan di kampus kita ini. Sivitas Akademika dan Tendik ya. Apakah itu dari dosennya? Dari tenaga kependidikan dan juga yang tak kalah penting adalah mahasiswanya nih. Baik, mungkin perkenalkan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Fakhrul Razi Rena Sultan MA sebagai Ketua LPPK UMJ. Baik. Jadi kita akan langsung saja nih. Ya. Karena dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kita akan kupas ini bagaimana pembinaan dari kita mulai dari mungkin dari aspek pimpinan dulu mungkin barangkali ini ya. Apalagi kan di UMJ ini kan kita punya apa ya istilahnya ya, kampus Islami ya, memiliki pengkaderan juga ya sebagai seorang pimpinan gitu ya, di fakultas atau mungkin di universitas. Tentu kita harus memiliki karakter atau ciri khas ya, mungkin yang menjadi perbedaan dari kampus-kampus yang lain itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya baik, terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Pada episode ini kita akan bahas tentang masalah pembinaan Sivitas Akademika dan Tendik UMJ. Mungkin ada pertanyaan pertama itu apa itu pembinaan, itu apa gunanya gitu ya? Iya, benar, Masya Allah. Ya, pembinaan itu sebenarnya itu ada proses kaderisasi. Iya. Proses kaderisasi itu. Kenapa? Karena kita dalam hidup ini tidak ada orang yang sudah sempurna. Iya. Karena kita dosen pun juga harus belajar. Nah, ya. Pemimpin pun juga harus tetap mengikuti kaderisasi. Ini maksudnya. Jadi ada pembinaan itu. Kenapa? Ya supaya ada keberlanjutan. Ya, supaya keberlanjutan tidak terputus informasi ilmunya sehingga diharapkan itu selalu dapat pembinaan. Jadi pembinaan itu ada namanya pembinaan Sivitas Akademika ya. Itu ada dosen dan mahasiswa. Kemudian ada tendik. Dosen ini ada yang menjabat di struktural, ada yang tidak. Nah, ya. Yang menjabat di struktural itu namanya pimpinan ya. Yang tidak itu dosen biasa. Ya. Nah ini. Jadi di UMJ memang semuanya ada pembinaannya ya. Sejak dari rektor sampai kepada dekan dan kaprodi itu juga ada pembinaannya. Kalau di sini namanya adalah kegiatan upgrading pimpinan. Nah, ya, upgrading pimpinan. Itu dilaksanakan oleh UMJ. Nanti narasumber itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Biasanya seperti itu ya. Diadakan biasanya itu sekitar 3 hari 3 malam itu dikemkan, itu para pimpinan berkumpul. Itu untuk mencas ulang mencas ulang supaya baru lagi semangatnya, baru lagi cahayanya dan baru lagi itu baterainya. Insyaallah. Gitu. Jadi perlu refreshing juga ya pikirannya ya. Betul. Apalagi untuk memperkuat, memperdalam ya pemahaman tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan ya. Kalau Baitul Arqam itu khusus buat siapa saja Ustaz? Baitul Arqam ya. Kan ada program Baitul Arqam nih di kampus Baitul Arqam. Baitul Arqam itu ya, dengan rektor yang baru itu adalah pertama dosen baru, kemudian karyawan baru atau tendik baru. Itu mesti mengikuti Baitul Arqam. Dia akan memahami nanti dengan Baitul Arqam itu bagaimana ya konsep bermuhammadiyah. Nah kalau nanti ada namanya bagaimana paham keagamaan dalam Muhammadiyah tentang ibadah, paham keagamaan dalam Muhammadiyah itu tentang akidah, paham keagamaan dalam tentang muamalah dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya nanti
tune in ya, bisa masuk itu tidak bermasalah. Sehingga dia sudah paham. Ibaratnya itu ya, ibaratnya kalau dia sudah masuk kepada satu wilayah yang udah paham, itu kali mudah ya. Kan ibaratnya kan lain lubuk, lain ikannya ya, lain padang, lain belalangnya. Lain padang, lain belalang. Benar sekali. Jadi itu supaya mengenali aja, supaya tidak salah dalam berkomunikasi di sini. Itu guna betul Arkam. Jadi untuk dosen baru dan teknik baru. Iya. Kemudian kalau 3 tahun 3 tahun berikutnya kita ada lagi betul Arkamnya ya, dosen itu ulang lagi ya, supaya ada pembaruan lagi. Betul sekali. Ini terkait dengan mahasiswa nih Pak Ustadz. Kita kan juga ada namanya program mentoring ya, untuk mahasiswa kita nih, BBQ gitu ya, Bina Baca Al-Quran. Seberapa pentingkah kira-kira BBQ ini untuk mahasiswa kita ini? Apakah ada konsekuensinya kalau misalnya nggak ikut gitu, seperti itu? Ya, baik. Ini penting sekali ya. Ini ada BBQ ini ya. Kita sebut programnya program mentoring AIK. Iya. Mentoring AIK itu adalah kegiatan mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu diikuti oleh mahasiswa baru. Mahasiswa baru selama 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Iya. Mahasiswa yang tidak mengikuti mentoring ini, dia nanti tidak dapat sertifikat. Iya. Nah, sertifikat ini nanti akan berfungsi sebagai sertifikat pendamping ijazah. Nah, mahasiswa yang nanti tamat akan diminta mana sertifikat pendamping ijazahnya. Nah, kalau tidak ada, dia tentu belum bisa ikut. Karena di mana-mana ijazah itu pasti tanya. Betul sekali. Apa kemampuan kamu ya, kompetensi kamu selain ijazah ini. Mahasiswa dapat menunjukkan nih, saya ikut mentoring AIK selama 1 tahun, setiap hari Jumat itu ya. Bahkan juga kita punya program mentoring itu tujuannya ya supaya memiliki kompetensi ya lulusan kita ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin nilai di sertifikat, tapi bagaimana kemampuan mereka ini ya supaya meningkat ya. Lulusan kita ini memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Dan sebagai syarat juga, kalau nggak salah ya dengar-dengar, sebagai syarat untuk ujian skripsi ini Ustadz. Nah, ini juga perlu kita tegaskan pada pemirsa kampus Islami ini ya. Jadi bahkan ada ketentuannya itu bagi yang tidak bisa menunjukkan lolos sertifikat lolos dari BBQ, maka dia tidak bisa melanjutkan ujian komprehensif atau skripsi tadi. Ini luar biasa nih Bang. Iya, betul. Jadi BBQ itu mentoring itu kegiatannya yang pertama BBQ ya, Bina Baca Al-Quran. Jadi target kita itu setiap mahasiswa yang tamat dari UMJ harus dapat membaca Al-Quran dengan baik. Tajwidnya baik, makhrajnya baik. Nah, kalau bisa nanti yang tahfidz itu lebih baik lagi ya. Itu yang kedua, dia bisa melaksanakan amalan-amalan praktis dalam Islam. Contohnya apa? Dia harus bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya. Cara-caranya yang sesuai sunnah Rasulullah. Dia masih bisa melaksanakan sholat jenazah ya. Sholat apalagi sholat khauf ya, sholat khauf. Ada sholat kusuf dan khusuf. Jadi ini keterampilan yang sifatnya praktis dalam ibadah ini harus bisa. Nah, itu nanti ada BBQ dan praktik ibadah, itu isinya itu. Masya Allah. Jadi itu harus satu kesatuan ya, biar komplit dan lengkap itu, seperti itu ya kemampuan mahasiswa kita. Nah, dan mungkin program tahfiz juga mungkin bisa kita bahas ya. Apa kita lanjutkan nanti di episode berikutnya Ustaz, atau mungkin khusus pembahasannya ya. Ya mungkin secara singkat aja. Mungkin bisa digambarkan ya. BBQ itu terbagi 2 ya. Kegiatan mentoring itu bagi 2. Yang belum bisa mengaji atau masih banyak yang salah mengaji, mahasiswa itu kita kelompokkan menjadi peserta BBQ. Betul. Yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, yang bagus tajwidnya, bagus makhrajnya, dia ini kita kelompokkan pada kelompok tahfiz. Nah, ini yang kita kerjasama dengan Ustadz Adi Hidayat ya, tahfiz.
Kuantum Tapi saya kira mungkin kita bahas khusus nanti khusus tahun ini, ya, ya. mungkin lebih ke teknis-teknisnya juga nanti, Iya. kemudian juga kualifikasinya, Iya. ya, seperti apa mentor-mentornya. Kita juga ada musyrifah ya dari timnya Ustadz Adi Hidayat ini, masya Allah. Ya. Jadi ini pada intinya adalah bagaimana kita memiliki lolosan ya sarjana-sarjana kita ini mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Iya. Nah, ini target kita sebenarnya ini ya, karena kita memiliki visi tadi, Islami tadi kan. Ya. Kalau kita nggak bisa ngaji, alumninya kan malu juga nanti ya. Ya. Kamu kuliah di mana? Di Muhammadiyah. Bisa ngaji nggak? Nggak akan jadi masalah. Mana Islaminya? Iya, mana Islaminya kan begitu. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz ya. Nah, ini terakhir pembinaan ini kan ada juga bentuknya, kita ini pengajian di kampus kita maupun di persyarikatan, cabang kah, ranting cabang, atau mungkin di wilayah sampai PP. Itu masuk ke kategori mana? Apakah itu pembinaan juga, Ustaz? Iya. Iya, di samping kegiatan mentoring bagi mahasiswa, di samping Baitul Akam, ada lagi pembinaan. Iya. Nah, ini fitrah manusia itu. Nah, jadi dosen dan tending ini diharapkan dia dapat mempelopori, mendirikan ranting-ranting dan cabang-cabang Muhammadiyah di tempat mereka tinggal masing-masing. Kalau nanti belum ada, dia pelopori lah, kumpulkan orang-orang yang satu aspirasi ya. Kumpulkan, bentuk ranting, lapor kepada cabang ya. Nanti kalau cabang belum ada, bentuk cabang. Berarti ini penting sekali ya, karena bagian dari kontribusi kita juga ya di masyarakat ya. Betul. Karena memang di mana kita tinggal itu juga harus memberikan warna ya kepada masyarakat dengan nilai-nilai Islam, itu salah satunya ya aktif di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga di situ kita bisa mungkin mengadakan kajian, pembinaan dan lain sebagainya, Pak Ustadz ya. Masya Allah. Ini mungkin perbincangan kita pada episode yang ketiga ini ya tentang pembinaan ya, sivitas akademika, tendik dan mahasiswa ini kan sangat komprehensif ya. Kalau kita jabarkan satu persatu itu juga sangat panjang, tapi paling tidak para sahabat kampus Islami sudah memahami dan mengetahui lah ya apa saja yang menjadi kewajiban kita. Ini sebenarnya kewajiban nih Pak Ustadz ya. Betul. Karena sebagai kader di persyarikatan ini ya harus mengikuti semua apa yang ada di ketentuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Dan bukan hanya di sini saja. Kewajiban dakwah lagi ya. Kewajiban dakwah nih yang berdasarkan ayat tadi ya. Setiap jiwa, setiap diri, setiap golongan harus berupaya dan berusaha untuk menyampaikan ya kebaikan, mengajak pada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Barangkali pemirsa sahabat kampus Islami, ini saja yang dapat kami sajikan pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kami ucapkan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.